Lu tuh kan handicap lo untuk menjadi MC atau presenter itu tuh kan handicapnya kan banyak banget gitu. Lo akhirnya apa sih yang membuat Rico itu, ordernya ada aja ya, bintang tamu di sini, bintang tamu di sini. Menurut lu kelebihan lu tuh apa sih? Sebelum saya jawab lagi, tambahan satu lagi. Ya. Udah lama sih mungkin, dan sah-sah saja ya. Apa? Mungkin 5-7 tahun. Saya dikepung sama manajemen artis. Ya, kita jumpa lagi dalam Helmi Bicara. Tamu saya kali ini luar biasa. Gue cari dia, gitu ya. Gue cari. Gue jadi tamu gue dong. Ngomongin apa? Dia bilang, apa aja, tenang aja. Jadi, saya tuh seneng banget gitu menampilkan orang yang mengatasin hambatan yang kata orang nggak mungkin, mungkin banget. Jadi, kalau selama ini Anda pikir untuk jadi presenter itu harus tinggi, iya kan? Nggak boleh cadel, ya kan? Ini dia cadel, nggak tinggi-tinggi amat. Biasa aja lah sama kayak gua. Tapi ngetop banget. Rico Ceper. Terima kasih, Mas. Kok itu memang gimana sih? Orang kan nanya tuh, kalau MC kan harus six pack. Ya. Harus 170 ke atas. Ya. Wah, harus ganteng banget gitu Ya, kan. betul. Aduh. Tuhan sayang sih, Mas. Pertama tuh mungkin Allah sayang, gitu juga usaha. Yang kedua ya memang mungkin jalan takdirnya kali. Saya termasuk, bahkan dulu Mbak Mukas ya, Mutia Kasih, orang pengajar-pengajar tuh, Mbak Becky Tumewu. Pada satu sesi di mana mereka mengajar umpama di sebuah universitas, Fakultas Komunikasi lah, Vkom gitu. Saya bahkan menjadi studi kasus. Dulu mindset orang ketika lo menjadi penyiar, satu, nggak apa-apa wajah jelek, yang penting suara bagus. Yang kedua, A, I, U, E, O-nya mesti bagus. Ya. Nah, saya R-nya udah belepotan, suara nggak cakep-cakep banget. Saya bukan voice over yang bukan apa yang ya? apa microphone voice. Ya, microphone voice. Iya, betul kayak Enggak gitu. juga. Tidak. Tuh kok tapi begini ya. Saya tahu kesadaran saya itu, ya udahlah. Dulu pertama kali yang kasih saya jalan ini, jadi host di tengah orang kecadelan ini, almarhum Anton Indra Caya. Yang gendut. Yang suka main film Dono dulu. Main film Dono, dan itu dia pengusaha biro iklan ya? Betul, iklan juga, film juga. Iya, film juga. Kalau nggak salah beliau yang menemukan juga, ingat waktu masih Elma Teana, dulu masih iklan. Iya, yang di tol itu ya. Sonsinya mana? Nah, itu dia yang nemuin. Nah, saya diajak dia, saya bilang, Mas Anton nggak salah. Saya ada yang bawa Fla Priscilla, penyiar Prambors. Fla Tofu. Nah, itu ya. Ini teman saya begini. Dia ragu tadi. Udah kita coba, itu kan unik. Mas Anton gitu. Yang kedua dibilang radio percaya itu adalah Sis NS. Almarhum. Iya. Itu yang menamakan dia juga saya Ceper. Karena ketika dia meninggal saya terpukul dan saya nangis waktu itu. Karena nggak tinggi-tinggi amat ya. Mobil, Mas. Dulu awalnya mobil. Nah, itu maksudnya. Iya, ban yang pendek itu kan betul. Ceper. Oh, itu dari Sis. Dari almarhum Sis. Sis sama Gugun Gondong. Jadi di rumahnya dia tuh kalau ke rumah gini, ada Rico nggak? Rico yang mana? Ada Rico, berarti akhirnya dinamain. Karena saya dulu bawa mobil Starlet, saya ceperin. Akhirnya buat menandakan saya dipakai Rico Ceper. Ada Rico Karindra yang main di Lupus. Ada sinetron Lupus, Jovan Kamardova ketika itu. Tahu. Nah, ini Rico Karindra dipanggil Rico Lupus. Rico Ceper. Jadi, udah pakai karena mobil ya Ceper. Setelah pakai nama itu 5 tahunan, tahun ke-6 mungkin ada orang mengait-ngaitkan, kok lu dipanggil Ceper, mungkin karena badan lu kecil kali ya. Ya nggak apa-apa juga, it's okay, saya nggak apa-apa. Tapi awalnya tuh karena mobil. Ceper. Dan sampai sekarang kebawa. Masih. Dan nama hoki. Mungkin. Nama asli siapa sih, Rek? Emrinko Safinka. Emrinko? M-nya bukan M Muhammad maksudnya. EM. Emrinko Safinka. Safinka. Iya. Lu tuh orang mana sih? Orang gila kayaknya. Campur, Mas. Ibu saya orang Padang, Bukit Tinggi. Ada orang Awak tuh. Orang Awak. Terus? Saya orang Aring. Papa saya Bandung, almarhum. Bandung. Campur-campur lah. Ya, ada Chinese juga ya? Kakek saya langsung Chinese. Ayahnya papa. Ayah papa saya, nama aslinya Lim Peng Kiong. Lim Peng Kiong? Iya, marganya Lim, famnya kan. Karena campurin terlalu banyak jadi kecil begini. Begitu tahu, Bantet. Bonsai. Tapi hokinya di situ? Mungkin. Jadi saya penyiar radio pertama yang menabrak pakem-pakem itu. Mana ada penyiar cadel? Sekarang udah banyak beberapa, satu gitu. Kalau jelek penyiar radio banyak lah. Makanya katanya jangan pernah jatuh cinta sama penyiar radio sebelum lihat wajahnya. Kalau TV ada visual. Cek dulu. Nah, jadi udah cadel segala macam. Cuma saya cukup optimis gini, saya perkuat dulu umpama dengan pengetahuan umum, Mas. Karena dunia media ini juga kan persaingan cukup ketat. Artinya, oke lah, gue kurang satu sisi ini. Tapi kenapa nggak sisi ini gue genjot. Dan alhamdulillah mungkin jalannya miliknya ya udah sampai sekarang. Baik. Sebelum kita lebih lanjut, gue ada rapid test nih. Ya, lo jawab ya.
Kayak corona rapid test ya. Di rapid test kan banyak nih. Jadi Helmi bicara itu salah satu contohnya nih. Banyak niru juga nih. Rapid test itu lo harus memilih satu dari dua soal. Dan ini saya ngelihat ini pertama dari acara yang gue sangat suka banget. Namanya Coffee with Karan. Wah, keren banget ya. Iya, Oke. Bambang Pamungkas atau Kurniawan Dwi Yulianto? Kurniawan Dwi Yulianto. Oke, nanti kita bahas ya. Iya. Terus Thierry Henry atau Robin van Persie? Thierry Henry atau Robin van Persie? Thierry Henry. Iyalah, Robin van Persie pindah ke MU. Iya. Prancis ya. The Gunners mas. Iya. MU dia MU. Arsenal. Anything but United. Iya. Apa aja asal jangan. Penyiar radio atau penyiar TV? TV lah. TV. Walaupun lu start dari radio ya. Yes, betul. Oke, nanti kita akan. Oke, baik. Nih, bukan tim lo. Gue tahu lo The Gunners ya. Iya. MU atau Liverpool? Liverpool. Iyalah, lo nggak suka MU. Hari gue mau ngeselin dia, gue pakai MU hari ini. Persib Bandung sama MU aja Persib Bandung saya walaupun di Jakarta. Pokoknya jangan MU aja. MU haters banget ya. Lo gila lo. Zaman Cantona nggak gitu juga, tapi kan boleh pilihan berbeda. Iya. Di situ lucunya. Kita tidak sama, kita kerja sama. Gue bilang bini gue, karena dia nggak suka MU. Cariin baju MU gue. Dapat ini kostum MU yang paling gue nggak suka, ditaplak meja. Ya motifnya begitu ya. Iya, ketaplak meja. Pakai lagi. Sorry lah. Kakak gue ya, itu Arsenal juga tuh. Tante Bia itu Arsenal juga. Bagus. Pengejek dia ini fans dari satu klub yang sangat setia. Timnya nggak pernah juara aja, dia tetap cinta. Iya. Itu sabar ya, Gunners ya, sabar ya. Sabar. Pencipta dia. Udah cipta dijual. Terbukti kesetiaannya. Iya, kesetiaan. Iya, gimana lagi kalau menang itu. Sombongnya bukan main itu. Terakhir nih. Nah, lu diajak main bola atau diminta bantu MC amal gratis? Main bola. Main bola? Iya. Gitu ya? Iya. Gila banget lu main bola ya? Enggak juga sih, passion ya. Ya amal gratis juga pahala ya. Iya, pahala. Ibadah passion ya. atau pahala? Passion dulu lah. Passion dulu? Iya. Karena passion itu juga sebelum kemarin, mungkin Desember, November kemarin, saya masih tanding di Korea bola. Oke. Veteran. Jadi bukan tim selebritis ya, jadi saya diajak cabutan. Emang tuh tinggi lu tuh berapa sih? Kok main bola gitu? Kayak 185 deh. Kayak Darius dong. 185. Saya 164, 63, 65 lah, 63. 63? Ya, kemarin ketemu kayak Kiati Suksinamuang Thailand, Hidetoshi Nakata, Jepang. Lawan saya dia kemarin. Alhamdulillah kita juara, saya bawa bendera Trisakti kemarin dicabut, ada bosnya. Posisi lo sih? Midfielder, gelandang. Oh, gelandang? Iya. Kanan, kiri? Itu atau gelandang luar? Kalau gambarannya kayak Ngolo Kante di Man City. Kalau gambaran dulu kayak Gattuso ya, sekarang kayak Sergio Busquets. Itu posisi saya. Tukang destroyer ya, suka kecil asal lo punya VO2 max bagus, VO2. Speed. Mungkin skillnya nggak secara halus, nggak secara halus kayak mungkin Firman Utina Indonesia punya. Gitu. Tapi memang kita matiin dia satu. Karena motornya di dia tuh, motor ini playmakernya. Saya kunci dia udah. Tugas saya biasa begitu. Tugas kasar. Di MU itu ada Gomez namanya. Kecil tapi gila. Casemiro di Madrid. Nah, gimana caranya dia berhenti di situ. Nanti di situ, tapi nggak melulu otot. Nah, kebanyakan kita kalau di bola atau basket kita nggak tahu ya. Otot banyak fungsi, otaknya kurang. Karena kalau kita bikin pelanggaran sembarangan, itu bisa tendangan bebas dan itu membahayakan satu. Belum kartu kuning ada denda, bisa akumulasi tidak bisa main. Jadi antara otot sama otak juga mesti beran. Nah, pelatih kan mesti lihat itu. Apa kita balik dulu nih, biar nggak melebar terlalu jauh. Lu tuh kan handicap lo untuk menjadi MC atau presenter itu tuh kan handicapnya kan banyak banget gitu. Ya fisik, cadel. Lu akhirnya apa sih yang membuat Rico itu, ordernya ada aja ya, bintang tamu di sini, bintang tamu di sini. Menurut lu kelebihan lu tuh apa sih? Sebelum saya jawab lagi, tambahan satu lagi. Udah lama sih mungkin, dan sah-sah saja ya. Mungkin 5-7 tahun. Saya dikepung sama manajemen artis. Kelompok-kelompok yang membuat satu kelompok yang dia akses ke TV-nya lebih gimana-gimana. Dan saya Rico? Pribadi, sendiri aja? Sendiri. Lone Ranger? Ya, bener-bener kita mengandalkan, mungkin bukan apa, you punya skill, ya kualitas, satu, hubungan baik yang baik. Terus kenapa Rico itu laris gitu? Lo main dukun atau apa? Aduh, main dukun. Ini main dukun. Saya nggak pernah tahu, mungkin
Apa yang kau tanam, kelak kau tuai. Itu satu. Apa Arnold. maksudnya? Bergaul. Lu nanam apa? Ya saya bukan harga juga kan, makanya Iya. dalam satu produk kan kalau misalnya ekonomi senior saya ada 4P toh, Oh, iya. price, promotion, price, bla bla gitu. Mungkin saya berani untuk ini. P yang mana lu masuk? Lu penting harga? Enggak juga kan? Enggak juga. Harga mungkin misalnya, lu pakai dia 2 juta umpama. Lu pakai gue 1,5 aja, lu dapat gue. Dia 2 juta kan biar manajemen. Foto artis. Gue udah tahu tuh rata-rata gitu. Ya lu pakai 1 juta, kualitas gue bisa ngalahin dia tuh. Oh, apalagi kalau tinju kan ada pound per pound, lu menang dong ya. 1,5 tapi dapatnya net bersih. Ya kecuali zakat aja. Nah ini kalau 2 juta kalau manajemen artis potong 50%. 50%. Ya lu dikuras tuh. Banyakan lu. Banyakan gue, karena gue untung gope. Itu satu. Yang kedua, good. tapi gue mungkin jadi nggak pandai begini loh. Dia ngasih potekan apa? Komisi ke dalam-dalamnya. Nah, itu kan juga ya antara halal haram ya itu kan oknum ya. Lu melakukan itu nggak? Tidak. Itu yang dibilang mungkin saya dari dulu, dibilang hidup segan mati tak mau. Tapi lu ada aja gitu. Ada itu dia kan. Apa orang ngelihat lu tuh kasihan apa gitu ya? Kayaknya iba, Mas. Saya masuk ke radio bukan karena skill, karena iba bosnya terima. Mungkin rezeki itu kita humble, kita nggak ribet. Saya suka lihat riders teman-teman di MC atau band suka apapun. ngeribetin ya. Yang suka yang ngada-ngada, nyeleneh. Mungkin faktor pendidikan, Mas. Bukan terpelajar saja, terdidik. Jadi itu namanya attitude, Rico. Attitude jadi teman-teman ya, ini rumus. Kenapa saya undang Rico? Ya gue bisa ngundang siapa aja. Seorang Coki Sitohang, seorang Farhan yang hebat-hebat. Enggak, ini yang top. Kalau itu modalnya lengkap. Tinggi, keren, bahasa Inggris bagus. Ini gitu. apa? Fluent, ini apa? Tapi laku gitu loh. Nggak pakai manajemen dulu lah. Tapi jangan lupa loh, banyak orang. Saya kan fungsi saya kan, saya artis. Saya pernah jadi manajemen artis. Dan saya adalah produser. Saya pemilik PH. Kadang-kadang kita ribet gitu. Ada orang hebat banget, tapi manajemennya bikin ribet. Tapi memang ada satu sisi tuh oknum-oknum yang saya lihat gini, ketika kita simple, ada istilah saya menggunakan gini Mas, ketika kita orangnya saya ini nggak enakan, orang jadi seenak-enak. Contoh gitu. Mentang-mentang kita udah Mas santai, saya makan dan minum sesuai yang panitia makan minum udah. Yang benar nih Mas, ini makannya cuma nasi padang doang lo bungkus. Udah, kita nggak. Kalau lo ada yang bagus, coba kalau nggak ada, lo nggak sempat keluar kan, udah yang ada aja udah. Alhasil karena kita ada meeting before H-7 atau H-3 gitu, pas sampai di lapangan, minum air putih aja nggak keluar. Karena dia sibuk, nggak ada handle kita. MC. Kursi kita nge-MC 4 jam, nggak ada kursi, Mas. 2. Maka tuh, saya sampai, itu pun saya kesel, nggak jadi hilang mood. Bercanda, karena kita udah biasa ngerasa gitu. Mas, punten, sumur kering. Artinya gitu. Astagfirullahaladzim. Tolong dong, ini MC belum ada minum nih. Satu. Yang kedua, Mas, saya udah ceper loh Mas. Oh Mas, kok bisa aja? Emang kenapa Mas? Enggak, kalau saya makan mandiri, ini kaki saya lumpuh loh ini. 4 jam tuh lagi sambutan, lagi presentasi, gue diri aja nih. Astaga, kursi. Bahkan seringkali kalau saya lihat saya tarik yang kursi yang pakai, bungkus putih itu Mas, kayak VIP gitu. Lo tarik sendiri? Saya izinnya nggak ada. Saya izin, saya ambil. Lo angkat sendiri? Angkat sendiri. Jadi, hari gini zaman sekarang, itu wibawa akan turun Mas. Tapi seorang Rico Ceper, nggak persoalan. Yang paling sering satu lagi, contoh, kita di backstage Mas. Kadang-kadang kita selain aus minum atau teh itu standar lah ya, hal yang standar gitu. Itu nggak neko-neko. Saya suka gini, ada buah-buah kecil aja nggak? Umpama ada semangka, kali aja ya di depan tuh lagi banyak tamu lagi kawin. Oh gitu mah simple Mas gitu. Semangka. Satu aja Mas, jangan satu. Lu pakai piring agak gede, banyakin. Garpunya banyakin. Entah melon yang gampang-gampangnya, taruh di belakang sini, kasih kursi ini sini gitu. Entar juga habis, lu juga nyomot kok. Saya segitu mikirin. Datang nih buah, masih ngomong kok ya, saya ambil saya. Jadi itu rahasianya ya? Iya, akhirnya orang yang sebelah saya yang tadi panitia, asam kan lo mulut lo. Mainlah sama-sama kue cake-nya, semua nikmatin. Oke, jadi ini makanya saya ngajak Rico untuk sharing kepada Anda. Karena bagaimanapun saya ini kan sekarang menjadi seorang communication coach. Iya, betul. Ya, orang selalu nanya, apa sih rumus sukses tuh jadi presenter? Gue aja nggak tahu gitu, sama sama dia. Kalau lu ngarepin yang tinggi, yang six pack, men kita family pack nih gitu ya. Tapi kan we have something gitu. Kita harus punya sesuatu yang orang lain yang nggak punya, itu yang disebut dengan diferensiasi. Sehingga kalau ini harus Helmi Yahya. Oh kalau yang model ini harus yang Rico Ceper. Rezeki itu nggak bakal ketuker. Jadi ini ilmu personal branding bro. Personal branding itu you have to create your brand. Jadi kalau Anda lihat kenapa dia sukses. Orang nyaman deal sama dia. Nggak neko-neko, nggak macam-macam. Nggak ada tuh namanya star syndrome. Nggak ada tuh. Rico Ceper ini, terus terang, gue waktu itu pernah iseng. Lo baru ingat. Suatu hari gue pulang dari traveling, bukan traveling, gue dari MC, bisnis kelas segala macam. Ya, gue turun di Bandara Cengkareng, tiba-tiba gue iseng. Gue naik Damri
Ayo lo Iya, gue ya. iya. Gue tulis di Facebook. Gue naik Damri, orang bingung tuh. Wah, itu Helmi Yahya bukan? Iya. Ada yang ngeliat-liat. Ada yang bilang, ih mirip Tantowi ya Tantowi lagi. Kakak. Gimana ya, gue diam aja gue udah tidur. Terus gue sampai di Blok M. Begitu di Blok M, SMA 6. iya, gue lanjutin keisengan gue. Naik bajai. Iya, saya naik bajai. Ke rumah saya dekat sini, saya di Cepete. Naik bajai. Orang naik bajai itu, saya bilang di ini ya, di rumah inilah, rumah gue jalan ini. Dekat rumah Tukul lah, nanti lo dapat. Oh tahu Pak, Tukul Pak. Ya udah jalan aja gitu dia. Saya bilang, loh Bapak lo nggak nanya saya jalannya apa? Gua tahu Bapak kan Helmi Yahya. Oh kok tahu? Rumah saya kan di belakang Bapak kan. Dan gue tulis, itu berbelas tahun saya nggak pernah naik bajai kayak gitu, itu nggak pernah naik Damri. Dan gue tulis, dan Rico bilang, ayo Mas kita challenge, kita naik itu yuk. Lo ngajak gue naik demo di Bendil ya? Iya Bendil. Ayo Mas, gue siap. Gitu. Begitulah seorang Rico Ceper. Jadi nggak ada tuh namanya star-staran gitu. Sementara ada yang baru 3 episode dan merasa jadi bintang. Itu bukan Rico Ceper. Saya pikir itu kenapa orang nyaman untuk melibatkan Rico Ceper. Ya, jadi ada ibanya. Iya, begitu. Dan dia nggak ngerepotin. Kalau nah ini mungkin Allahu Akbar kali. Orang tua kita mendidik bagaimana ketimuran kita. Karena saya nggak pernah belajar itu katanya bukan ya kalaupun ujung-ujung personal branding dikatakan attitude-nya bagus apa ya itu alhamdulillah lah ya. Tapi bagaimana orang tua saya mengajarkan begini step ini. Makanya saya bingung, oh gitu ya, Mah. Contoh belum lama kalau lihat Instagram kita belum lama ini lagi PSBB, penyemprotan disinfektan. Yes. Kalau follow itu makanya belum lama naik di Metro TV juga 4 hari lalu. Udah Boenoya angkat itu di Metro Sport. Saya olahraga sambil nyemprot itu sama pakai protat iseng aja, motong bambu, Mas. Kayak itu saya lakukan biasa dengan itu pun udah gitu saya ngomong dengan nyinyir. Saya bilang gini, ini habis ini ya pemirsa, tenang, saya nggak akan nyalek kok. Kenapa? Ketika orang ada biasa di lingkungan tuh mulai baik-baik segala macam, ujung-ujungnya apa ini? Karena memang di Indonesia ini umumnya ketika ada sesuatu yang nggak pernah, apa sih pandangan tetangga saya dari dulu udah lama artis itu kan mindset di rumah aja, eksklusivitas, jaga jarak, kalau nggak gue murah amat, malah sorry sapa lo, kecuali lo gue tau lo anaknya Kapolres, Kapolda, apa kabar Pak, orang kan begitu, siapa dan saya Rico biasa Ceper enggak banget, bodoh amat. Terus itu jadi kesana jangan pengen lo jadi agak murah, lo mesti tahan dikit branding lo. Lo naik komplain masih berani dong? Masih berani Mas. Makan di warteg? Tutup-tutupan sih. Kemarin masih berani. Sebelum corona. Masih berani. Masih aman-aman aja. Karisma, ya? Bahari. Bahari. Apal saya. Di sektor 9 ada. Dan itu terkejut. Tadi pagi saya bisa olahraga main bola. Ya udah biasa. Turun kan kita mesti pakai masker ya. Pas udah makan kita minum teh. Nah, sebutin nih. Sayur asem pok masa kalau dengar di sektor 9 ada terkenal tuh. Udah makan aja biar ada warga segala macam. Ya biasa itu. Maksud tuh iya, ya udah. Ya cuci tangan, protokol kesehatan, cabut lagi pulang. Tapi artinya jadi guys, jadi Anda di rumah ya. Jadi inilah ilmu sukses gitu. Jadi saya juga katakan, jadi apa kehambelan seorang Rico Ceper, nggak merasa star, itu adalah kekuatan dia loh. Kekuatan dia. Jadi kadang-kadang, aduh yang namanya MC itu rezeki-rezekian. Ada kadang nih, gue dulu IO. Iya, dulu IO kita. Kita tahu tuh, ada artis yang ngeselin gitu. Harganya minta mahal, habis gitu handlingnya susah banget. Raidersnya susah banget, minta alfa, minta apa, disiplinnya ampun, nggak mau rehearsal, ngeselin, nggak sopan sama kita, nggak tahu terima kasih, padahal kita ngasih job, kadang-kadang pamit aja, pulang aja nggak pamit. Kita tuh ya, IO nih, dihubungin, bisa ngubungin itu nggak untuk MC-nya? Kita bilang, Pak udah penuh Pak, padahal kita nggak hubungin. Oh begitu. Loh iya. Lah, akhirnya mematikan rezekinya kan? Oh iya, karena attitude-nya bukan kemampuannya. Betul. Kemampuannya luar biasa, keren, cantik, ganteng. Nah, kita udah tahu ngapain. IO itu kan persentase, Rico. Iya, kepanjangan tangan itu iya, kan persentase. Kalau kita dapat 10%, ya tetap 10%. Bukan berarti kalau artisnya berat persentase jadi naik. Enggak juga kan kita gitu. Kita bilang, Pak, udah penuh, Pak. Dia udah ini ada job nih di Hong Kong kayak gitu-gituin aja tuh. Udah cari Rico aja deh, gampang. Murah. Nggak dikasih kursi aja, dia mau gitu. Buah yang gotong, buah. Jadi buah saya yang nyiapin buat IO. Bukan IO yang nyiapin buat buah. Itu catat kalau dan itu namanya human relationship, penting. Dan itu, Bos, saya dulu di Indosiar biasa banget. Saya habis siapa berani dengan Alia kita keluar makan sate di pinggir jalan, teh botol 2. Itu kerja biasa banget. Seorang Alia Rohali pun biasa banget, biasa aja klepek.
rezeki kita luar biasa, Bos. Orang respect, ya kan? Kita respect. Kalau orang dulu kayaknya, walaupun nggak semua ya, ya pakem-pakem ini memang masih kental banget kalau gue lihat, Mas. Kalau anak zaman ini now, yang harus diajarkan untuk anak-anak baru. Anak baru, entah milenial generasi sekarang, gue lihat memang milenial itu bukan berarti boleh nggak sopan, Pak. Itu dia. Ada kok, Mas, anak-anak komika, Mas, yang sekarang juga begitu. Yang dia bisa lewat depan seorang Indro Warkop, dan segala macam, ngelengos aja gitu. Saya selalu bilang tuh, saya angkat topi dengan seorang Krisdayanti. Kalau itu, ayo mau sujud, cium tangan. Aduh, Pak, mohon izin Pak. Semua orang dipanggil Bapak. Itu diva itu. Di mata gue, Krisdayanti itu adalah seorang super diva. Lengkap. Suaranya paling bagus, cantik, koreografi. Tapi tetap down to earth ya. Down to earth. Itu yang saya belajar. Ya. Angkatan saya kan era saya udah habis, Mas. Dan lu masih kepake ya? Alhamdulillah. Masih kepake di net. Gila, gue lagi Rico Ceper ini. Di Trans sama Dedi ya. Di sini. Kadang-kadang untuk di net doang sih. Di Tambuti off air lumayan. Off air penuh. Gila loh, ini Seminggu 4 kali corona ada. aja ya. Oh, makanya saya bilang. Dulu seminggu 4 kali ada ya? Jangan seminggu. Kemarin sebelum lockdown juga masih seminggu 4 kali. MC ya? Itu minimal ada. Ya bareng sama Andreali tahu. Iya. Ikuti. Nah, Andreali saya bawa juga waktu kita ke Eropa segala macam. Ya itu sama dia. Sama dia. Ya trip ada. Lu nggak minder gitu? Andreali kan tinggi banget. Tinggi, suara gede. Sama Judika juga nyanyi, dia nggak minder. Judikanya minder pendek gitu. Kayak mami-mami, oma-oma ya opung gitu. Jadi ukuran tubuh tuh nggak ada persoalan. Iya. Maksud saya, ya jangan. Pesan sama Catherine Wilson. Ini kejadian lucu. Ada Keket. Ada sebuah provider lah bikin acara di Seine River, Paris, bahasa Indonesia. Di kapal pesiar sambil jalan, saya MC sama Keket. Saya dari Jakarta udah bilang sama Keket waktu itu. Ket, Catherine Wilson model. Dia jadi MC ceritanya, jadi gue mesti backup lah. Oke, ini sebuah provider. Lu jangan pakai heels ya, lu udah tinggi. Kita kapalnya walaupun biar atas sungainya di Paris itu kecil ya. Oke, masih kok. Sampai sana dia lupa pakai heels. Tambah jauh lah sudah. Sudah segini, jadi segini. Oke. Ada pas jalan walaupun tenang, duduk kita mau nge-games di kapal itu bagi-bagi dompet apa gitu. Oke, ini ada dompet keren nih, Bottega apa. Jodoh. Asal maaf saya nengok itu nabrak bagian intimnya si Keket kan tinggi. Tuh, aduh gitu. Oh, kena banget loh. Kena banget. Nggak perlu ngincer-ngincer udah. Iya, gumoh jadi. Nggak, ini kan jadi gumoh. Baby ya. Terus. Aduh, kok jadi lu gimana sangkain mereka tuh gimmick apa gimana lagi oleng di laut itu rezekinya Rico kan rezeki gitu kan rezeki anak baik tapi ya, saya dulu mengidolakan salah satu yang begitu low profile menurut saya adalah guru saya almarhum Taufik Safalas. Oh iya ya itu murid gua lah. Nah itu berarti iyalah kan gua yang nemuin dia di asal oh itu kan asli apa palsu sampai dia meninggal. Waduh itu mah ngerayat banget makan rentangan. Iya. Sampai sekarang Mas, seumur hidup saya, nih saya ngaku pertama di Mas Helmi ini. Public figure, pejabat politik, siapapun itu, kecuali orang tua, yang meninggalnya membuat saya nangis tergerung, abis nangis gila. Ada dua, ingat Taufik Safalas. Taufik Safalas. Satu lagi? Iya, sepaket sih. Ibu Ainun dan Pak Habibie nggak begitu, Ibu Ainun. Itu juga seorang yang sangat humble. Iya. Saya sampai sekarang... Kenapa Ibu Ainun membuat seorang Rico? Saya pernah ada 2-3 kali acara sama beliau. Saya kita MC. Jadi tahu sedikit banyak jadi tahu Ibu asik banget ya kayak di filmnya itu dia. Walaupun ada skenarionya gitu mungkin dirubah-rubah dikit lah. Tapi itu dia. Kemudian gini. Hari gini mungkin gue jadi bukan curhat pribadi. Orang yang pintar Ibu Ainun. Ya kan profesi dokter. Banget. Cantik ketika itu. Cantik ya. Elegan. Tapi hari gini. Menghamba dirinya, menghambakan untuk suaminya, berbakti. Sampai suaminya dari from zero to hero. Bukan mengabdi. Mengabdi, iya betul. Dari nothing. Menjadi seorang Habibie yang besar. Sukses seorang pria, jangan lupa ada wanita di situ. Bisa ibunya, bisa istrinya, bisa itu benar tuh. Nah, di balik pria sukses ada seorang wanita di dalam. Tapi di balik wanita sukses ada suami yang stres. Makanya pas Ibu Ainun meninggal, saya melihat gini, hari gini ini beneran ini emansipasi. Saya nggak, ibu saya kantoran, papa saya kerja, saya nggak masalah wanita bekerja. Tapi kan sekarang kan wanita umumnya ya, saya nggak semua. Ketika dia merasa punya bargaining position tinggi, dia punya uang dikit, tidak dibarengin dengan iman yang baik, apa jadi sama laki-laki? Akan begini dia. Hari gini coba dia pintar, cantik, cerdas, gila. Dia masih mengabdi dengan kebaikan. Ini wanita Indonesia. Iya, makanya orang jatuh cinta dengan percintaan mereka berdua ya. Iya, jadi kisah yang indah ya. Taufik Safalas dan Ibu Ainun. Itu membuat saya nangis. Nggak habis-habis. Saya nonton film Habibie Ainun di bioskop langsung. Kenapa dia seneng banget sama Rico Ceper? Kenapanya?
Kenapa Ibu Ainun seneng banget untuk minta bantuan Rico Ceper jadi MC acaranya dia? Ya mungkin acara dia Mungkin humoris. karena apa? Humoris. Ya itu berapa kali mungkin dia karena ukuran Rico mungkin nggak juga lebih tinggi dari Pak Habibie. Ini kejadian. Jadi dia sedang sama pria yang nggak gede-gede amat gitu. Ini kejadian sama nih pemirsa nih ya. Kalau Mas Helmi ini MC yang belum MC di depan Tuhan ya saya rasa. Mau presiden mana siapa, saya kata Nelson Mandela, Ronald Reagan ketika itu. Mas Helmi. Nah, saya ada kejadian Mas. Ini Mas Helmi kan remah-remah saya Mas. Iya. Ada kejadian ketika PSBY sama nih kejadian Ibu Ani almarhum. Saya kan khawatir itu. Ulang tahun kayak Pas Pampres dengan PWI Indonesia gabung main bola mereka di Stadion Kuningan, Sumantri Bojonegoro. Pak SBY dampingi sama ini. Saya diminta MC sama PWI Pak Raja Pane. Raja Pane PWI itu Pane itu minta. Kok bantuin lu kan orang PWI. Bang Pane. Ngapain Bang SBY? Waduh, gue mesti JR-nya nih. Protokolnya bisa Pak ketat banget nih kata presiden. Enggak gini. Oke, saya datang. Udah datang lebih awal tap. Itu penonton dipenuhin, ada angkatan. Jadi main bola. Doni Monardo masih kepala Pas Pampres. Belum Kopassus. Habis Kopassus pada dulu gitu. Belum BNPB, Pak Doni. Saya nggak tahu Pak Doni Monardo, nomor 10. Pak SBY nggak main bola. Saya komentator. Tetap bahasa juga terpilih. Walaupun ini pejabat negara, presiden, simbol gitu. Jadi saya komentator ala-ala bola. Ya bola di bawah. Aduh, Bapak Doni mau nomor 10 kena burung, kena ponangka, bla macam-macam lah. Rame. Mic saya, seumur hidup saya, Pak SBY kan memang kan gede ya, berwibawa gitu. Tentara gitu. Sampai dia ketawa, sini deh, baiknya saya pegang. Ini kamu itu. Itu hati-hati gini doang nih. Riang. Nah itu saya lihat di Sespri, protokolnya gitu. Cair. Aman. Pokoknya lagi tegak gitu. Saya nggak tahu, loh pas selesai balik lagi, udah selesai nih. Sini, kata Ibu Ani almarhum. Kamu tuh konyol banget ya, kamu bantu-bantu nanti gitu. Tapi tetap nggak kurang ajar ya, kadang-kadang kita bablas. Tetap bahasa dipilih, karena ini terdidik semua kaum-kaumnya. Dah nih. Terus, tapi yang saya lakukan itu menurut saya, itu saya dan biasanya nggak coba lebay, nggak coba minder. Jadi ngalir aja, udah nih. Udahnya pas selesai tanda tangan, kwitansi, tanda terima, dibayar, alhamdulillah gini. Mas, makasih ya Mas, katanya. Udah, protokol datang, saya yang verific. Makasih Mas, udah aman dah kalau gini, tenang. Gitu. So, kayak pulang meninggalkan kesan positif gitu. Oh iya, terus aku bilang, Bang Mane, makasih banget. Saya dapat rezeki dari dibukanya gini. Terus tenang kok, gue juga wangi. Terus dalam hati nih, bukan sok maksudnya, emang apa sih yang gue lakuin? Gue kayak biasa aja, tapi kok jadi membuat kehebohan yang positif. Ya yang baik gitu. Ya udahlah, alhamdulillah, jadi punya manfaat untuk orang lain. Udah gitu aja, pulang. Ya, Anda belajar lagi dari banyak sekali yang value-nya di antara seorang Rico Ceper. Tapi sebelum lanjut, dia menyebut 3 nama yang sangat kita kagumi, mulai dari Ibu Ainun, Pak Habibie, dan Ibu Ani. Kita Al-Fatihah dulu ya. Betul. Ya, kita lanjut. Ya, jadi Anda dapat value luar biasa. Kenapa ini orang dengan wah ini kelemahan semua tuh untuk menjadi seorang presenter dan dia laku. Jadi main bolanya kalah tinggi Mas. Kalah tinggi, tapi dia laku kepake. Yang lebih muda dari dia, lebih ganteng, lebih tinggi, nggak cadel aja. Banyak yang sudah nggak aktif dengan Rico. Bilingual. Ya, lo bisa bahasa Inggris juga? Dikit-dikit yes, no smoking, I love you, tau lah. You know, ya kan? Dan tetap laku karena attitude. Makanya untuk sukses itu skill aja nggak cukup. Anda harus punya attitude yang sangat baik. Ya, itu penting. Saya kalau di dunia MC sama kayak main basket ya, masih kayak main sepak bola. Sampai saya dapat julukan dari teman-teman. Tadi pagi saya habis main sama Hamka Hamzah atau sama teman. Salam ya. Iya, dibilang pemain lu seleb yang sah udah jadi pemain bola walaupun lu kagak pernah SSB kan sepak bola. Pemain 1000 bendera. Jadi saya ngeliat kendala anak zaman now nih. Ini dalam semua lini kalau menurut saya nih. Saya pribadi mau melihatnya. Ketika lu jago main bola, ketika lu orang kaya, ketika lu tampan ya, terjun dunia artis segala macam. Ini oke saya. Tapi ketika nggak dibarengi attitude yang baik, dengan sendirinya rontok dengan cepat. Itu satu. Pun sebaliknya, ketika yang sebaliknya ini dia pas-pasan saja gitu, tapi mempunyai attitude yang baik dan menjaga hubungan relationship dengan siapapun, termasuk orang-orang di panggung yang kadang-kadang yang kita pikir, aduh ini nggak siapa lu gitu. Iya, itu lama di sini. Jadi saya ngambil satu kesimpulan. Lingkungan saya belajar dari senior gitu. Ini lebih awet. Ini sesaat lu nikmatin 10 tahun paling rontok. Kenapa lebih milih Ceking daripada Bambang Pamungkas? Kenapa lebih milih Kurniawan Dwi Yulianto? Nikahnya 2 kali, dua-duanya saya MC. Yang mana? Kurniawan MC. Jadi alasan sama nih. Kami sahabat bertiga. Kurniawan, Duren 1, Rico Ceper, Duren 2 dulu. Satu lagi Ricky Subagja. Duren 3. Ini MC-nya saya semua yang MC, Pak. Karena sahabat, dan pas mau dibayar saya pulang. Karena sahabat, mungkin itu juga saling kali ya, attitude ya. Karena sahabat. Saya pilih Kurniawan,
pemain Indonesia pertama yang juga di luar macam-macam itu. Ya, yang bermain di luar negeri. Ya. Perugia, Lucerne di Swiss, segala macam. Lucerne di Swiss macam-macam. Dan sampai detik ini pun saya akrab. Itu. Yang kedua, sejauh ini dia tidak mengeksklusifkan dirinya. Sangat. Jadi saya lihat bergaul di kelas Salatiga, saya dibawa sama dia, kamar dia jadi alang-alang. Kalau Mas Bebe juga kenal baik, tapi agak susah ya kalau untuk berhubungan. Ini kalau saya pribadi nih, ya Mas Bebe ya maaf loh gitu. Saya pribadi aja mau kontak mau ajak teman-teman seleb nih mau ini mau charity. Kan melalui ada beberapa lebih eksklusif BP. Lebih eksklusif, tepatnya lebih eksklusif. Dan Kurniawan tidak. Kurniawan menurut saya tidak begitu eksklusif tanpa menghilangkan dia punya wibawa, image. Kan kadang orang takut kalau nggak eksklusif, takut dianggap murahan. Ini penyakitnya nih, masalahnya. Kenapa benci banget sama MU? Karena MU-nya hebat banget. Ya udah ngaku aja udah. MU juga hebat sih ya. Makanya pas ketemu ada Barcelona juga di Spanyol yang sering ngalahin, saya Barcelona gue cinta tuh. Ya, MU. Ya sukanya Arsenal gimana ya? Bagus banget tuh dari Cantona. Satu sih prestasi bagus. Zaman Fergie oke lah. Zaman Fergie oke, Sekarang nothing. Iyalah. Kadang-kadang champion tahun lalu nggak lolos. Sekarang udah mulai naik nih, hati-hati loh. Mulai. Apalagi Jadon Sancho masuk, selesai loh. Belum, masih mulai Mas. Iya. Kestabilannya. Tapi jangan lupa loh, ini pemain muda semua bro. Ya. Dan home ground players-nya. 2-3 tahun lagi kita lihat. Oh iya. Saya ini sekarang kalau Jadon Sancho masuk, saya nggak begitu optimis. Yang jelas Arsenal di bawahnya lah. Iya, kalau itu ya. Masih 5 besar lah, lolos champion dulu kualifikasi boleh lah gitu. Apalagi kalau City tergantung pemodal kan. Enggak, City kan lagi persoalan kan. Iya, betul. Kalau bandingnya nggak diterima ya kelar, kita champion lah, kelar udah. Nggak lolos deh. Wah, gila sekarang. Ya MU. Tadi lebih memilih Henry atau Van Persie? Van Persie ya? Van Persie ya. Belanda sama Prancis kan. Iya. Kenapa memilih Van Persie? Van Persie Belanda pernah menjajah kita, Mas. Nggak ada hubungannya ya? Senang Enggak, penjajah kalau senengin sih. Enggak, saya nggak suka Van Persie, Robin van Persie. Saya kan orang Belanda. Saya lebih pilih Prancis sih, Thierry Henry. Karena dari cadel saya lebih bagus Prancis. Merci beaucoup. Thierry Henry. Dia punya speed bagus. Oh iya. Dia pemain terbaik bahkan Arsenal yang nggak pernah terkalahkan sama satu musim dia. Saya backgroundnya adalah atletik Mas. Kalau gue menduga lu nggak suka Robin van Persie karena dia pindah ke MU. Enggak juga. Gaya mainnya ya Mas. Apa? Gaya mainnya. Contoh gini, ini nggak ada hubungan sama sekali. Kayak contohnya Messi sama Ronaldo. Bagaimana Ronaldo? Ronaldo lu milih? Ya Messi lah jauh. Gue Ronaldo lah. Ronaldo bisa jadi pemain terbaik kalau Messi cedera. Kalau Messi selama ini baik-baik aja. Messi nggak pernah membawa Argentina bagus, Bos. Dia cuma bagus di Barcelona doang karena semua orang se-Messi. Ya kalau Maradona kayak Maradona Napoli sama timnas Argentina kan cuma cacatnya kemarin cuma finalis doang Argentina. Itu pun peringkat kedua nggak jelek-jelek amat. Finalis Piala Dunia Argentina. Ronaldo juara Eropa, Bos. Ronaldo Eropa. Piala Dunia juga belum. Iya tapi Eropa, Pak. Tapi jangan lupa juara Eropa siapa? Portugal, Argentina, Italia, Perancis pernah juara dunia. Kita masih juara dunia. Pokoknya gini loh. Nggak pernah ada yang kalah Indonesia. Jangan pernah berdebat masalah idola. Nggak bakal menang tapi asik banget sih. Gue cuma challenge. Sebenarnya ada satu nih ketinggalan. Apa lagi? Cellini. Cellini. Back Juventus, Italia. Pernah ditanya di BBC ya. Ada beberapa back dunia top. Oke. Lu kan Cellini pernah ngawal pemain dunia. Ditanya satu-satu. Siapa yang paling berat untuk dikawal? Betul. Dan dijawab siapa? Dia tanya, Ronaldo bagaimana kalau Cellini ngawal? Oh gampang. Kalau walaupun suka lolos, kalau dia di press terus. Dani Alves nge-press Ronaldo, selesai Ronaldo. Gaya Latin sama. Jangan kasih jarak, udah satu. Kalau lo nge-press Luis Suarez, Luis Suarez begini-begini. Oke, di timnas Italia, Cellini. Kalau nge-press ini gini macam-macam. Giliran Messi ditanya, kau kalau Messi bagaimana? Kalau dia harus banyak berdoa. Jawaban Jorge Cellini harus banyak berdoa. Kalau Ronaldo hospital kencang, makanya jangan pas dia kontrol badan, jangan sampai Ronaldo balik badan. Karena akan susah kita back gitu. Jadi begini, selesai. Kalau Messi kau jaga banyak berdoa. Kita nggak pernah tahu bola Messi. Itu Cellini. Pokoknya jangan nasihatin orang lagi jatuh cinta, jangan nasihatin orang dengan sama politik. Sama pilihan politik. Pilihan politik jangan dinasihatin. Kalau saya sangat logis karena Ronaldo adalah pernah bermain di MU. Dulu saya juga nggak terlalu suka dengan Madrid, tapi karena di situ ada Ronaldo, ada Mourinho, itu aja alasannya. Terus menurut saya Ronaldo itu karena dia pernah juara di berbagai liga tuh. Pernah di Portugis, waktu di Porto, pernah di Inggris, di MU, pernah di Juventus Italia, dan juga pernah di Spanyol. Sah tuh. Messi Barcelona doang, tapi nggak usah dijawab.
Ini Liga Inggris udah mau jalan lagi nih. Iya benar, Liga Inggris. IPL. Kita Liga 1, Liga 2, PSSI kita berharap juga jalan. Bagaimana seorang Rico? Yang mana lu, Inggris apa PSSI-nya? Inggris dulu deh. Ya, akhirnya industrinya jalan juga. Inggris udah jalan, Spanyol juga jalan ya? Spanyol juga jalan. Jerman udah mulai. Sudah, yang terlanjur tutup itu Belanda. Iya betul. Ya, Vietnam udah jalan. Prancis akan jalan. Akan jalan. Oke. Coming soon dia. Nah kalau menurut saya ya industrinya tetap jalan dengan protap tadi kesehatan di WHO lah dunia. Nggak pakai penonton ya? Nggak pakai penonton. Ya, oke. Di Jerman bahkan pakai patung. Pakai patung ya? Pakai patung orang-orang. Manekin ya gitu-gitu supporternya. Ya bagus kalau di Indonesia entah berapa lama ya. Makanya pemain-pemainnya sebelum saya ngobrol sama Mas Helmi ini pemirsa nih. Tadi pagi itu main Hamka Hamzah semua pemain-pemain. Indra Kafi Bayangkara semua. Ya karena mereka jadi gatal mas. Selain industri dapurnya semua lah. Tukang parkir, tukang minuman yang jual syal, pernak-pernik jersey semua mati ya. Jadi global, internasional udah ya. Kerinduan industri, tontonan kita mas. Ya gitu aja paling. Entah kapan mau dimulai karena kan memang di Indonesia kita lihat dari pemerintah juga nanti umuman kapan bisa dimulai. Apalagi bola itu benar-benar hiburan rakyat ya. Ini olahraga yang dibenci namun dicinta mas. Bahkan ada candaan yang mengatakan lu kalau mau ngetop jadi pengurus PSSI, ketua, bukan ketua PBSI atau Percasi catur renang. Itu walaupun sering gontok-gontokan, lebih rame mungkin ributnya, konfliknya, tapi tetap dicinta. Abis itu seringkali buat acuan untuk lompat menjadi tunggangan baru. Buat kalau politis bilang, kita nggak tahu politis abis itu kemana. Ngetop deh, pegang bola. Sekarang ada harapan dengan pengurus yang baru? Kalau saya pribadi, ditanya. Harapan prestasi kita makin baik? Tidak. Oh iya, kenapa? Kalau saya ditanya optimis harus. Harus, iya. Namun jangan lupa realistis jangan dikesampingkan. Nah kalau cinta buta, kalau di sini saya realistis. Kita nggak bisa tutupi bahwa ada masih problem-problem lah. Macet di sana, macet mungkin pendanaan, sponsor, pembinaan usia dini. Kena corona lagi ya? Corona lagi stuck di sini. Vietnam mas yang setengah mati sama Indonesia. Sekarang Indonesia susah banget nyalain dia. Ini terlepas naturalisasi, pengen instan semuanya. Saya sangat tidak setuju naturalisasi. Kayak kita kekurangan. Jadi kan polanya memang dari bawah instan. Semuanya pengen dapat udah naturalisasi. Ngambilnya juga naturalisasi udah tua-tua. Apa komentar Rico tentang Garuda Silek? Di Inggris ya? Ya di Inggris, Italia. Garuda Silek yang pemain-pemain muda yang dikirim oleh di Inggris lagi di Italia gitu. Ini kan kayak mercusuar ya, proyek gede juga bagus juga ya. Ingat Primavera, Baretti. Jadi ada perusahaan yang spend duit dalam rangka untuk mendidik anak-anak Indonesia yang sepak bola bagus banget dan dikompetisikan di level Eropa. Kita suka lihat kan di stasiun TV pemerintah di itu kan, TVRI. Saya lihat tuh bagus-bagus, tinggi postur tubuh bagus. Cuma saya nggak tahu ketika nanti dia pulang lagi. Ketika pulang lagi makannya ngaco lagi, tidurnya ngaco lagi. Dan masuk ekosistem yang beda lagi, yang itu lagi. Culture, kultur kita, lingkungan itu. Tapi kita harus optimis, upaya ada orang pihak swasta gitu. Thank you banget. Itu mesti banyak. Lo spend duit. Kalaupun ini gagal umpama. Ya masa sih nggak ada satu pun, dua pun pemainnya yang jadi ya kan? Umpama satu ini gagal, tahun depan terus jangan putus. Tahun ketiga. Jangan lupa lo, Kurniawan yang lo cintain itu dulu adalah hasil produk dari Primavera. Betul, ya kan? Proyek besar itu. Ya mau berhasil atau tidak, tapi kan ada hasilnya. Ada kan? 1, 2 gitu. Tapi gue yakin kok ini pertama umpama gagal. 2 gagal, ketiga, 4 jadi. Kita nggak tahu kekurangan kalau kita nggak nyoba, Mas. Kan gitu kalau Mas Helmi bilang gitu. Ini bagus juga, benar-benar bertahap. Karena ketika pulang ke sini lagi, mau ngapain tuh anak? Indra Safri kurang hebatnya apa? Eranya Evan Dimas, U19, Korea dihajar-hajar, dikolong-kolongin semua. Pas pulang mencar tuh. Hargiono kemana, masuk polisi lagi. Evan Dimas juga kemana gitu. Tapi angkatannya dia ketika U19 di Korea itu, udah ada di kontrak Leicester City, Kashima Antlers di Jepang, yang mereka kalahkan segala macam. Kita masih stuck, masih di Persipura, Persib Bandung. Pindah ke Malaysia udah bagus, Mas. Kayak Andik sempat di sana, Deddy Kusnandar udah pulang lagi. Dia Sadil Ramdhani komentar pindah ke Malaysia udah cakep. Saya itu dia patokan. Jadi saya nggak muluk. Semoga pemain Indonesia ada di Liga Korea, Jepang. Menurut gua masih muluk banget. Gua nggak usah ngomong klub Eropa, Liga Asia muluk. Udah Malaysia udah bagus. Dulu Malaysia di bawah kita. Sekarang kita sulit ngalahin Malaysia. Saya khawatir 2-3 tahun lagi Brunei Darussalam ngalahin kita, Mas. Negara segitu, Timor Leste itu susah banget ngalahin kan. Usia 20. Timor, anak kemarin yang pecah sama RI. Brunei Darussalam 2-3 tahun jangan-jangan timnas senior sama Brunei 3-0. Bisa loh. Karena pembenahan mereka memang infrastrukturnya. Nawa itu niat banget niatnya. Padahal waktu juniornya
timnas Indonesia top. ngalahin Jepang, Italia, Mas, Inggris, Afrika Selatan dikalahin, Amerika kalah 2-0, main di Prancis. Termasuk ponakan saya dulu ke juara yang di AC Milan, anaknya Mas Tanto, si Ajani. Ya. Sekarang saya nggak tahu Ajani kemana itu? Di main biasa aja di Selandia Baru. Usia? Udah mau kuliah kali. Udah mau kuliah berarti kan umur-umuran. Nah, katanya kuliah di Selandia Baru, mesti dia bisa timnas junior tuh. 16-17. Nggak dipanggil atau nggak ke seleksi atau memang kemampuan Indonesia. Itu realistis. Kita tetap harus optimis lah ya. Harus. Padahal ekspektasi masyarakat, dukungan masyarakat Indonesia kepada bola itu gila tiap kali timnas main. Dan saya waktu mimpin TVRI ngerasain betul. Seumur hidup TVRI itu nggak pernah programnya nomor 1. Ya. Kita pernah nomor 1, nomor 3, nomor 10 pada saat timnas Indonesia melawan Malaysia. Ya. Gila. Itu menunjukkan mood gitu. Berebut kan, Mas? Semua TV rebutan. Biar kata mungkin nggak mendatangkan untung secara materi. Share ratingnya gila. Gila itu TVRI. Oke Riko, keren banget nih. Jadi, gini. Makanya saya nggak nyesel mengundang Riko CPR. Saya udah kenyang duluan sebenarnya. Nggak nyesel saya. Banyak sekali pelajaran untuk Anda semua. Ya, resep untuk menjadi sukses. Ya, orang selalu mengatakan, kadang-kadang kelemahanmu justru adalah kekuatanmu. Kadang-kadang kalau Anda punya kelemahan, Anda cari di bidang lain yang orang-orang yang punya kekuatan itu yang tidak kita punya. Dia melakukan itu. Ya, dia tahu handicap, mungkin di fisik, di cara bicara, kemudian mungkin juga kemampuan bahasa Inggris, tetapi dia melengkapi dirinya. Ini orang-orang hebat itu nggak punya ini dan dia masuk di situ. Jadi Riko CPR itu ya saya merasakan karena saya produser, saya IO, saya banyak ilmu juga dari Mas Helmi. Alhamdulillah. Jadi itu yang kita rasakan. Kita deal sama dia nyaman, disiplin, iya kan, tanggung jawab. Saya kan MC tuh. Kita tuh punya tanggung jawab, kalau dikasih tanggung jawab itu harus sukses acaranya. Total kita. Dan Riko CPR adalah seorang yang sangat total. Dia sangat total. Ya, jadi semoga kita belajar banyak. Jangan pernah percaya, gua nggak bisa, gua kurang tinggi, gua kurang apalah gitu. Ya, betul. Gua cadel, enggak. Ya, kadang-kadang justru kelemahan yang kata orang itu justru keunikan yang orang lain nggak punya. Ya. Dalam dunia apapun, termasuk dunia entertainment, saya selalu tekan, tidak pernah ada tempat untuk orang yang setengah-setengah. Kalau lu mau tinggi, tinggi banget. Kalau mau pendek, pendek banget. Ucok baba aja bisa sukses. Ya, jangan lupa tuh, ada orang budek ekstrim, Pak Bolot, kaya banget dia. Pak Bolot kaya. Iya, bener kan? Iya betul. Pesan saya selalu sama milenial sekarang adalah begini, Mas. Bukan menghalalkan segala cara ya. Betul. Kalau saya masih ada pakem begini. Raihlah segala sesuatu dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Itu. Dan sayangnya juga banyak masih beberapa media yang ngasih panggung itu satu, dan kedua masyarakat terus jadi terbodohi. Acara saya nggak suka banget sensasi. Berapa kali saya ditawarin, Mas, demi Tuhan ini. Yang prank-prankan itu. Untuk naikin kita, bikin sensasi apa nggak segala macam. Dari dulu kayak sepacaran di infotainment, di setting. Saya paling benci, Mas. Makanya saya dibilang mungkin ngetop kagak, hilang kagak. Jadi tapi kita menanamkan budi sesuatu baik. Itu yang namanya sebuah tanggung jawab. Ya, disiplin. Saya janji misalnya jelas kedua, kita sempat ini, Mas ini, deal. Saya datang, saya nyampe. Itu pertama adalah disiplin dan rendah hati, Mas. Ya. Jadi sekali lagi, the last word. Sehebat apapun Anda, ya, jangan lupa. Attitude itu kadang-kadang lebih menentukan. Zig Ziglar nih ngomong. It's attitude, not aptitude, that will determine your altitude. Artinya apa? Adalah attitude, ya perilaku, bukan aptitude, bukan kemampuan tuh yang akan menentukan ketinggian Anda, pencapaian Anda. Semoga ini bermanfaat. Bye-bye, kita jumpa lagi selanjutnya.